Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian, kita sudah sampai di pertanyaan yang ke-54. Ya, kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang ke-55. Ya, ini sifatnya masih rincian ya dari al-asma al-husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, jadi kalau boleh saya sederhanakan, dalam kitab ini dulu pernah dibahas tentang rukun Islam. Ya, setelah itu beliau masuk ke rukun iman. Nah, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibahas tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian masuk ke asma dan sifat. Ya, asma dan sifat di sini cukup banyak soal jawabnya. Nanti kalau sudah selesai masuk ke rukun iman yang kedua. Ya, dan begitu seterusnya. Ya, demikian metode yang digunakan oleh muallif yaitu Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Ya. Nah, iman kepada Allah seperti yang telah pernah kita jelaskan, ya, di antaranya mengandung keimanan kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya Allah adalah Al-Khaliq, kemudian Ar-Raziq yang maha mengaruniakan rizki, dan Allah adalah Al-Mudabbir yang maha mengatur segala urusan. Kemudian kita meyakini dan mengimani akan uluhiyah Allah, bahwasanya Allah adalah satu-satunya Rabb yang patut diibadahi dan bukan yang lain. Kemudian yang ketiga, kita mengimani al-asma dan as-sifat. Kita mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Bisa difahami ya sampai di sini. Yaitu globalnya seperti itu jamaah sekalian. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang yang ketiga, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, di awal-awal pertanyaan beliau merinci contoh-contoh ya Asmaul Husna dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalilnya dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlah dari Asmaul Husna adalah tidak terkira. Begitu banyak, hanya Allah yang maha tahu. Namun yang kita ketahui ada 99 nama. Ya, kemudian para ulama menjelaskan ya dalilnya dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ke-55. Ya, saya sebutkan mukadimah tadi agar kita nyambung ya dan tidak tidak bingung ya dengan soal jawab ini. Ini masuk ke pertanyaan ke-55. Ala kam naw' dalalah al-asma al-husna. Ya, di sini ada pertanyaan, ala kam naw' dalalah al-asma al-husna. Ya, ada berapa macam jenis atau macam dari dalalah al-asma al-husna, indikasi al-asma al-husna. Ya, dijelaskan oleh beliau, hiya ala thalathati anwa'. Ya, bahwasanya al-asma al-husna memiliki 3 indikasi. Yang pertama, dalalatuha 'ala dzati mutabaqatan. Ya, yaitu indikasi al-asmaul husna tersebut 'ala dzat, terhadap zat Allah Subhanahu wa taala secara mutabaqah yang memiliki relevansinya. Yang kedua, wadalalatuha 'ala sifatil mustaqqa minha tadammunan. Ya, indikasinya terdapat atau terhadap sifat-sifat yang merupakan turunan yang tercakup darinya. Yang ketiga, wadalalatuha 'ala sifatil lati mastuqat minha iltizaman. Indikasinya terhadap sifat-sifat Allah yang bukan merupakan turunan darinya namun berlaku sebagai konsekuensi darinya. Ini istilah-istilah yang cukup berat. Saya sederhanakan seperti ini jamaah sekalian. Jadi Asmaul Husna yang 99 tersebut itu kembalinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, mutabaqah. Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik itu As-Sami, Al-Basir dan yang lainnya, itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya dalalatuha 'ala dzati mutabaqatan. Ini yang pertama ya. Jadi indikasinya terhadap zat Allah. Maksudnya nama-nama tersebut
itu adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan nama Allah yang maha indah. Jelas ya. Lalu yang kedua, wadalalatuha 'ala sifatil mustaqam minha tadammunan. Ya, ini sederhananya maksudnya setiap nama tersebut itu mengandung sifat. Misalnya As-Sami', Allah Maha mendengar. Ini menetapkan sifat pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, menetapkan sifat penglihatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama tersebut mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang pertama tadi, seluruh nama Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Jelas? Yang kedua, setiap nama tersebut mengandung sifat. Saya beri contoh tadi, As-Sami', Al-Basir, Al-Alim misalnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ini sekaligus menetapkan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadir, Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, menetapkan sifat Al-Qudrah, sifat kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim, yang Maha bijaksana, menetapkan sifat apa? Hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz, Maha perkasa. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain di dalamnya mengandung sifat. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, wadalalatuha 'ala sifat mastuqat minha iltizaman. Setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut jamaah sekalian melazimkan sifat-sifat yang lainnya. Misalnya Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Al-Alim, Allah Maha mengetahui, menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Kalau Allah Al-Alim, berarti Allah itu Subhanahu wa taala Al-Hayy, Maha hidup. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak, dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha bijaksana, berarti Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, kemudian Allah Maha perkasa, dan juga Allah memiliki nama-nama yang lainnya. Setiap nama tersebut otomatis mengandung makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Diberikan contoh oleh beliau di nomor yang selanjutnya, contoh dari pertanyaan tadi. Ma mithalu dzalik? Apa contohnya? Pertanyaan yang ke-56. Contohnya adalah ismuhu ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yadullu ala dzatil musamma. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Keduanya adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita jelaskan di yang pertama tadi ya. Jadi masing-masing nama Allah yang 99 itu menunjukkan kepada zat yang satu, Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Bisa difahami? Nama-nama Allah tersebut tertujunya kepada Tuhan yang satu, zat yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya indikasi yang pertama. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan apa jamaah sekalian? As-sifah al-mustaq minha. Terkandung di dalamnya sifat. Sifat apa Ar-Rahman Ar-Rahim? Sifat apa? Ar-Rahmah. Sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung sifat. Kalau yang pertama tadi Ar-Rahman Ar-Rahim kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung sifat rahmah. Lalu yang ketiga, wa ala ghairiha minas sifat allati lam tushtaq minha. Ar-Rahman Ar-Rahim secara otomatis menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat al-hayah, kehidupan, yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-qudrah, yang maha berkuasa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim sekaligus menunjukkan Allah itu maha hidup, yang memiliki kehidupan yang sempurna, yang memiliki kekuasaan, dan ini namanya iltizaman. Athar dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut.
Wa hakadza sairu asma'i, dan demikianlah seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Jadi saya simpulkan sekali lagi, seluruh nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Rabb, Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan nama-nama yang lainnya semuanya milik Allah. Yang kedua, masing-masing nama Allah tersebut mengandung sifat. Yang ketiga, masing-masing nama Allah yang mengandung sifat tersebut juga mengandung sifat Allah yang lainnya. Meskipun Ar-Rahman mengandung sifat rahmat, Ar-Rahim mengandung sifat rahmah bagi Allah, tapi sekaligus juga menunjukkan sifat yang lainnya yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup, Maha Berkuasa, dan lainnya, dan ini disebut iltizaman. Ya, berbeda halnya dengan makhluk, kata beliau. Wa hakadza sairu asma'i bi khilafil makhluk, ya, berbeda halnya dengan makhluk. Bisa jadi ada orang namanya Hakiman. Orang tersebut hakim, tapi dia tidak hakim. Misalnya dia jahil, kata beliau. Orangnya hakim, hakim itu bijaksana, tapi orangnya tidak bijaksana. Bisa atau tidak sama sekali? Sangat bisa sekali. Bisa jadi orangnya hakaman, ya, adil, tapi ternyata dia kelakuannya zalim. Bisa jadi orang tersebut aziz, ya, Abdul Aziz misalnya, tapi ternyata dia dalil, terhina. Bisa jadi dia syarif, namamu siapa? Syarif, tetapi dia keadaannya sebaliknya. Bisa jadi ada orang namanya, kata beliau, Karim, namamu siapa? Karim, dermawan, tapi ternyata sifatnya tidak seperti itu. Namamu siapa? Soleh, tapi ternyata sebaliknya. Namanya soleh tapi tidak ke masjid misalnya, tidak melakukan ibadah, nggak sesuai dengan namanya. Bisa jadi, kata beliau, namamu siapa? Sa'id, tapi dia ternyata hidupnya sengsara. Sa'id itu bahagia, tapi hidupnya syaqi, celaka atau sengsara. Atau namanya Asadan, Asad, ya, punya sifat pemberani. Namamu siapa? Asad. Atau Harith, Harith itu ya salah satu nama singa, menunjukkan keberanian. Atau Hamzah, tapi ternyata dia penakut misalnya, nah, nggak cocok dengan namanya, dan lain-lainnya. Ini makhluk. Tapi kalau Allah tidak seperti itu. Allah tabaraka wa ta'ala, nama Allah menunjukkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya jemaah sekalian. Ketika Allah disebut Al-Alim, maka benar-benar Allah yang maha mengetahui. Ketika disebut Hakim, maka benar-benar kita imani Allah yang maha bijaksana. Ketika kita sebut Al-Aziz, maka Allah sesuai dengan namanya yang maha indah, Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Jelas sampai di sini? Jelas apa jelas? Jelas ya? Ya, baik. Jadi maksudnya beliau, Allah tidak seperti makhluknya. Apa yang dinamakan bagi Allah maka mengandung sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya tergantung namanya. Ketika nama Allah Al-Alim berarti sifat ilmu. Ketika nama Allah Al-Qadir berarti sifat Al-Qudrah. Dan satu dengan yang lainnya ini saling berkaitan. Dalam artian Allah memiliki sifat ilmu, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa. Allah maha berkuasa juga menunjukkan Allah maha memiliki ilmu yang begitu luas. Itu namanya yang ketiga tadi, ya, iltizaman. Satu nama yang mengandung sifat melazimkan sifat-sifat yang lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk. Makhluk misalnya ada orang dermawan, belum tentu dia pemberani. Ada orang pemberani, belum tentu dia dermawan. Ini contoh sederhana ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, satu dengan lainnya saling iltizaman, melazimi sifat yang lainnya. Dan ini adalah terkandung dari nama-nama Allah yang maha indah, yang kita ketahui jumlahnya ada 99 nama. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik. Kemudian kita masuk ke soal yang berikutnya, soal yang ke-57.
Ala kam qisim dalalah al-asma'il husna min jihati tadammun. Ya, ada berapa macam indikasi asmaul husna dari segi cakupannya. Ya, ini sebetulnya pembagian saja jemaah sekalian. Ya, coba kita ingat 99 nama. Nah, sekarang sama beliau dikelompokkan. 99 tersebut dikelompokkan oleh beliau. Yang pertama ada al-ismul alam. Al-ismul alam yang meliputi seluruh makna al-asma'il husna. Nah, ini adalah kembalinya kepada lafdzul jalalah Allah. Allah maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 tadi. Ini yang pertama. Jadi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh nama-nama tadi. Misalnya disebutkan dalam surah Al-Hasyr, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang maha menciptakan, Al-Bari Al-Musawwir yang maha membentuk rupa, dan seterusnya. Kembalinya kepada siapa? Allah. Dialah Allah yang menciptakan, Al-Bari Al-Musawwir, dan seterusnya. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian yang pertama. Jadi seluruh nama Allah kembalinya kepada Allah, dan Allah termasuk salah satu Asmaul Husna. Maknanya apa Allah itu? Dzul uluhiyah, yang patut diibadahi. Seluruh nama Allah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu. Ya. Kemudian yang kedua, ma yatadamman sifat dzatillahi azza wa jalla. Ada nama jamaah sekalian dari Asmaul Husna tersebut yang menunjukkan sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ada nama yang mengandung sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya As-Sami', yang maha mendengar. Al-Mutadammin sam'ahu al-wasi', menunjukkan atau mengandung di dalamnya sifat maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh atau segala suara makhluknya, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Artinya nama Allah As-Sami' mengandung sifat zat bagi Allah, yaitu Allah maha mendengar. Ya, jadi kalau kita kasih garis bawah, yang kedua itu nama yang menunjukkan sifat dari zat Allah. Jadi kita kasih garis bawah pakai pensil. Kalau yang pertama al-ismul alam, yang meliputi seluruh makna al-asmaul husna, yaitu Allah. Ya, kita kembali kepada yang kedua. Contoh yang kedua al-basir, yang maha melihat. Al-mutadammin basarahun nafidh fi jami'il mubsirat. Ya, nama Allah Al-Basir mencakup sifat Allah Subhanahu wa taala maha melihat terhadap segala objek. Sawa'un daqiqiha wa jaliliha, baik yang samar maupun yang tampak. Yang ketiga wasmuhul alim, nama Allah Al-Alim mengandung sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, ya, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalik wala akbar. Ya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah meskipun itu hanya seberat dzarrah di langit maupun di bumi, ataupun yang lebih kecil daripada itu, ataupun yang lebih besar daripada itu. Ya, jadi sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala dari nama Allah Al-Alim. Kemudian yang keempat contohnya Al-Qadir, kata beliau, yang mengandung sifat qudrah. Al-Qadir apa artinya? Maha berkuasa. Menunjukkan sifat kuasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Ijadan wa i'dama, baik Allah mengadakan atau meniadakan sesuatu tersebut. Dia yang maha mampu, dia yang maha berkuasa. Ini yang kedua.
Yang ketiga, kata beliau, ada nama-nama dari Asmaul Husna tersebut jamaah sekalian yang yatadamman sifah fi'l lillahi azza wa jalla, mengandung sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini terjemahnya sifat aktif bagi Allah. Ya, kalau letternya sifat fi'lillah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Misalnya Al-Khaliq, apa artinya? Yang maha menciptakan. Yang maha menciptakan. Di situ ada perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menciptakan, sebagaimana kemahaagungan dan kemahabesarannya. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan langit, bumi dan sebagainya. Dalam nama Allah Al-Khaliq terkandung sifat perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menciptakan. Bisa difahami jemaah sekalian. Kalau tadi As-Sami', Al-Basir, Al-Alim mengandung apa? Sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala, maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat. Kalau di sini ada perbuatan Al-Khaliq, yaitu Allah maha menciptakan. Ar-Raziq, yang maha memberikan rezeki. Yang maha memberikan rezeki. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rizki kepada hamba-hambanya. Di situ ada perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengaruniakan rezeki. Ya, ada orang itu yang digangsarkan rezekinya. Ada orang yang dicukupkan rezekinya, ada yang sebaliknya. Allah Maha Ar-Razzaq, yang maha mengaruniakan rezeki. Ya, tentunya rezeki ini tidak sama setiap kita jemaah sekalian. Dan ini kembalinya kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan rezeki, dan nama Allah tersebut Ar-Raziq dan juga Ar-Razzaq, yang maha mengaruniakan rezeki. Kemudian Al-Bari, yang maha membuat, Al-Musawwir, yang membentuk rupa. Ini semua Asmaul Husna yang mengandung di dalamnya perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahabesaran dan kemahasempurnaannya. Yang terakhir, yang keempat, ada di antara Asmaul Husna tersebut yang mengandung bukan perbuatan, tetapi di sini penyucian bagi Allah Subhanahu wa taala. Pensucian bagi Allah Subhanahu wa taala dan keterlepasan Allah dari segala kekurangan. Misalnya Al-Quddus, yang maha suci. Jelas sama sekalian, yang maha suci. Kemudian juga As-Salam, yang maha mengaruniakan keselamatan, yang maha mengaruniakan keamanan. Ya, dalam Asmaul Husna tersebut terkandung pensucian Allah dan keterlepasan Allah dari segala bentuk kekurangan. Ya, ini pembagian yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala pada pertanyaan yang ke-57 ini. Ya. Adapun Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau membagi menjadi dua. Ya, beliau sederhanakan yang 4 itu menjadi 2. Yang pertama sama yang keempat, ya, yang pertama sama yang keempat jadi satu bagian, yang kedua sama yang ketiga jadi satu bagian. Ini pembagian dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya. Jadi yang pertama sama yang keempat beliau gabungkan, yang kedua sama yang ketiga beliau gabungkan. Kalau di sini lebih detail, ya, Syekh Hafidz Al-Hakami membagi menjadi 4. Ya, kenapa kok dibagi seperti ini? Ya, maksudnya beliau memudahkan gitu. Ada Asmaul Husna itu yang mengandung zat sifat bagi Allah, ada yang mengandung perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengandung bentuk penyucian bagi Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan. Nah, semuanya itu kembali kepada Tuhan yang satu, Rabb yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Jadi Al-Ismul Alam yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna tadi ada yang mengandung penyucian, ada yang mengandung sifat perbuatan bagi Allah, dan ada yang menunjukkan sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat dan yang lainnya.
Coba difahami dulu jamaah sekalian. Bisa difahami insyaallah? Insyaallah ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kita kembalinya supaya kita tetap konsentrasi jamaah sekalian. Jadi kembalinya Asmaul Husna tadi 99. Ya, cuma di sini para ulama ada yang mengklasifikasikan, ada yang makna-maknanya lebih kepada zat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sifat zatnya. Ada sebagian Asmaul Husna tadi yang lebih ke arah menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti Maha memberikan rizki, Maha menciptakan, Maha membentuk rupa. Di situ tergantung perbuatan. Paham jamaah sekalian ya? Ada yang lebih kepada di dalamnya mengandung pensucian bagi Allah, bahwasanya Allah tidak memiliki kekurangan, di antaranya As-Salam, Al-Quddus, yang maha suci, yang maha mengaruniakan keamanan atau keselamatan. Nah, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, pertanyaan yang ke-58. Kam aqsamil asma'il husna min jihati itlaqiha 'ala Allah 'azza wa jalla. Ya. Kam aqsam al asma'il husna min jihati itlaqiha 'ala Allah 'azza wa jalla. Ada berapa pembagian Asmaul Husna jika ditinjau dari penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, minha ma yutlaq 'ala Allahi mufradan aw ma'a ghairihi. Ya, di antara Asmaul Husna tersebut ada yang dinisbahkan kepada Allah secara tunggal. Ya, ini disebut al-asma al-mufradah. Al-asma al-mufradah. Ya. Wa huwa ma yatadamman sifatul kamal, ya, yang mengandung sifat kesempurnaan bagi Allah. Ya, misalnya Al-Hayy, yang Maha hidup, Al-Qayyum, ya, yang maha terjaga. Kemudian juga Al-Ahad, yang maha tunggal. As-Samad, Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, dan nama-nama Allah yang lainnya. Jenis yang kedua, ma la yutlaq 'ala Allah illa ma'a muqabilihi. Ya, apa yang tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ada keterangannya. Ada apa? Keterangannya. Ya, diberikan contoh di sini jamaah sekalian. Misalnya Ad-Dar, An-Nafi', Al-Khafid, Ar-Rafi'. Ya, Ad-Dar, An-Nafi', maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada hambanya ujian berupa kemudaratan. An-Nafi', Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan kemanfaatan. Al-Khafid, Allah Subhanahu wa taala yang merendahkan. Ar-Rafi', Allah SWT meninggikan. Al-Mu'ti, dialah yang maha mengaruniakan. Al-Mani', dia yang maha menahan sesuatu. Al-Mu'iz, dia yang maha memuliakan. Al-Mudhil, dia yang maha menghinakan, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya beliau itu tidak bisa disebutkan sendiri, tapi harus bergandeng. Jadi kalau disebut Ad-Dar di sini, maka harus ada An-Nafi'-nya. Ya. Kalau disebut Al-Khafid, harus disebut Ar-Rafi'. Kalau disebut Al-Mani', harus disebut Al-Mu'ti. Ya. Kemudian ketika disebut Al-Mudhil, maka di situ ada Al-Mu'iz. Wa nahwi dzalik. Walam yutlaqat syai'un minha fil wahyi kadzalik. Ya, demikian pula jamaah sekalian, ya. Ada nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disebutkan sendiri kecuali ada keterangannya. Ya, di antaranya misalnya Al-Muntaqim. Ya, Al-Muntaqim. Ya, ini kalau kita melihat dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-22, kita perhatikan As-Sajdah ayat yang ke-22, Allah berfirman, "Inna minal mujrimina muntaqimun." Sesungguhnya kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Inna minal mujrimina muntaqimun. Ya, di sini tidak disebutkan ya bahwasanya Allah itu Al-Muntaqim kecuali ada keterangan terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan, terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Tidak bisa disebut Allah Subhanahu wa taala Muntaqim saja, tapi ada keterangannya.
Kepada siapa? Orang-orang yang berbuat dosa. Contoh yang lain diidhofahkan, ditambahkan dzu. Misalnya wallahu azizun dzuntiqam. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, lagi memiliki balasan atau siksaan. Baik. Jadi bisa kita simpulkan ya dari keterangan ini sama sekalian yang ke-58, ada nama Allah Subhanahu wa taala yang sendiri, disebutkan sendiri mufrad, ada yang bersama keterangan lainnya. Ya, di antaranya tadi adalah Al-Muntaqim, tidak termasuk Asmaul Husna, tapi ketika disebut Allah Muntaqim kepada siapa? Al-Mujrimin, orang-orang yang berbuat kejahatan atau berbuat dosa. Dan juga Dzu Intiqam, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki balasan atau siksaan. Baik. Ini pertanyaan yang ke-58 jemaah sekalian. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan yang ke-59. Ya, pertanyaan yang ke-59. Taqaddama anna sifat Allah Ta'ala minha dzatiyah wa fi'liyah. Fama mithal sifatul dzat minal kitab. Ya, sebelumnya telah dipaparkan bahwa sifat-sifat Allah itu ada yang berbentuk dzatiyah, ada pula yang fi'liyah. Ya, apa misalnya sifat Allah Subhanahu wa taala yang dzatiyah? Apa misal sifat Allah Subhanahu wa taala yang dzatiyah? Ya, sebelum masuk ke pertanyaan ini, ya ada baiknya kita lihat ya uraian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Muthla, kaidah-kaidah yang agung, yang tinggi min sifatillah wa asma'ihil husna. Ya, disebutkan oleh beliau kaidah-kaidah tentang Asmaul Husna. Sebagiannya telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kaidah-kaidah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah-kaidah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaidahnya adalah sifatullah taala kulluha sifatu kamal. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya sifat kesempurnaan. Sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya sifat-sifat sempurna. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan padanya dari segala sisinya. Ini kaidah yang perlu kita fahami dan kita yakini ya. Seluruh sifat Allah semuanya sifat sempurna. Sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan padanya dari segala sisinya. Misalnya al-hayah, sifat kehidupan bagi Allah. Sempurna, maha sempurna Allah dalam kehidupannya, tidak seperti kita. Ya, kita kehidupannya tidak sempurna. Ya, hidup habis itu mati. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Sifat kehidupan bagi Allah maha sempurna. Al-ilm, ya, sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah yang tidak ada batasnya, begitu luas ilmunya. Sifat al-qudrah, kuasanya Allah tabaraka wa taala. Sifat as-sam', sifat maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya. Saya ulangi, kaidah yang pertama, sifat Allah seluruhnya sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Ya, kemudian dirinci panjang lebar di sini oleh Syekh Utsaimin, tapi kita ambil poinnya. Yang pertama, sifat Allah seluruhnya sempurna, tidak ada kekurangan padanya dari segala sisi. Nah, kemudian kaidah yang kedua jemaah sekalian, kata beliau, bab tentang sifat, pembahasan tentang sifat Allah ini lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pembahasan tentang sifat Allah lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga, sifat Allah Subhanahu wa taala tanqasim ila qismain. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Saya ulangi, sifat Allah terbagi jadi dua. Yang pertama, tsubutiyah, penetapan. Sifat yang menunjukkan penetapan.
Salbiyah sifat yang menunjukkan peniadaan. Nah, bagaimana penjelasannya? Dijelaskan oleh beliau, sifat tsubutiyah, penetapan, maksudnya apa saja yang Allah tetapkan atas dirinya. Saya ulangi, sifat tsubutiyah atau penetapan, segala apa yang Allah tetapkan atas dirinya dalam Al-Quran atau apa yang dijelaskan oleh Rasulnya. Ya, saya ulangi, segala apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau penjelasan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang semuanya mengandung sifat kesempurnaan. Jadi ketika ada ayat atau hadis yang di situ menjelaskan, menetapkan sifat bagi Allah, kewajiban kita apa sebagai seorang mukmin? Menetapkannya. Nah, ini prinsip dasar ya. Ketika ada sifat Allah dalam Quran atau Nabi SAW menjelaskan salah satu sifat Allah, sikap kita menetapkannya. Kenapa kok menetapkan? Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya, dan Nabi SAW manusia yang paling tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada ayat, ada hadis menjelaskan tentang sifat Allah, maka di sini akal tidak bermain, akal tidak menggunakan bagaimananya, tetapi menetapkan apa adanya. Jelas sama sekalian ya. Karena ini termasuk perkara yang gaib. Kita meyakini sebagaimana Allah tetapkan. Misalnya sifat kehidupan bagi Allah, al-ilm, ya sifat ilmunya Allah, al-qudrah, sifat maha kuasanya Allah, al-istiwa 'alal 'arsy, sifat istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Ya, prinsip ahli sunnah wal jamaah di sini menetapkan tanpa memisalkan. Tidak boleh memisalkan dengan makhluk, tak boleh. Atau meniadakan atau mentakwilnya atau menanyakan bagaimananya. Nah, kita hindari. Ya dulu, ya saya akhiri ya pengajian ini dengan kisah bagaimana Imam Malik rahimahullah ta'ala menjelaskan masalah istiwa Allah di atas arsy-Nya. Ya, kemudian ada orang bertanya dari muridnya itu, lalu beliau menjelaskan bahwasanya al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu sesuatu yang telah diketahui. Maksudnya dalilnya dari Quran maupun sunnah. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul, bagaimananya tidak diketahui. Kita hanya disuruh mengimani. Ya. Kemudian wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Kenapa kok wajib? Karena ayat hadis. Kita wajib mengimani. Wasu'alu anhu bid'ah, dan kita tidak menanyakannya. Menanyakannya termasuk dari hal-hal yang mengada-ngada dalam agama. Ini prinsip dasar ya Mas sekalian. Kesimpulannya, kalau ada sifat Allah SWT dalam Quran, dalam hadis, maka kita menetapkannya sebagaimana adanya. Kemudian kita tidak mentakwilnya, tidak menolaknya, tidak mempertanyakan bagaimananya. Ya, ini dulu insyaallah supaya merekat ya kaidah ini tentang sifat tsubutiyah, penetapan bagi Allah sifat-sifatnya dalam Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami sampai di sini sama sekalian? Baik. Kita cukupkan ya. Sudah jam 6 kurang sedikit. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari mendapatkan faedah dan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi seorang yang beriman, muwahhidin sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.